Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gemilang Cahaya Pratiwi, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tipe aliran fluida atau jenis aliran fluida. Berikut videonya. Nah, yang pertama, perubahan parameter aliran dalam waktu dan tempat. Parameter aliran seperti kecepatan, tekanan, dan kerapatan yang akan memberi ciri pada gerak aliran atau karakteristik aliran. Nah, pada dasarnya dapat dikembalikan menurut tempat atau waktu, dari satu titik ke titik yang lain, atau dari suatu waktu ke waktu yang lain, atau berubah menurut waktu dan tempat. Nah, dengan adanya kemungkinan perubahan parameter terhadap waktu dan tempat tersebut, maka dapat dibedakan beberapa tipe aliran sebagai berikut. Yang pertama, aliran tetap dan tidak tetap atau steady and unsteady flows. Aliran tetap adalah kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap waktu. Contohnya adalah aliran di saluran atau sungai pada kondisi tidak ada perubahan aliran atau tidak ada hujan, tidak ada banjir, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, kedalaman aliran atau H dan kecepatan aliran atau U tidak berubah menurut waktu atau tidak dianggap tetap dalam suatu interval waktu tertentu. Nah, kondisi tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini, yaitu dF per dt sama dengan 0, di mana dF adalah perubahan komponen aliran, dt adalah perubahan terhadap waktu, dan F sendiri adalah komponen aliran yang berupa viskositas, tekanan, rapat massa, kedalaman, debit, dan lain sebagainya. Aliran tak tetap atau unsteady flows adalah kondisi di mana komponen aliran berubah terhadap waktu. Contoh aliran di saluran atau sungai pada kondisi ada perubahan aliran atau adanya hujan, adanya banjir, dan lain sebagainya. Atau aliran yang dipengaruhi muka air pasang surut muara sungai di laut. Atau bisa juga dikatakan aliran tidak tetap adalah kebalikan dari aliran tetap. Dalam hal ini, parameter aliran berubah menurut waktu yang dapat ditunjukkan dengan persamaan dF per dt tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya aliran seragam dan tak seragam atau uniform and non-uniform flows. Aliran seragam adalah kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap jarak. Contohnya, aliran di saluran atau sungai pada kondisi tidak ada pengaruh pembendungan atau terjunan, atau tidak ada penyempitan dan pelebaran yang ekstrim. Atau bisa juga dikatakan aliran seragam adalah aliran di mana parameter alirannya tidak berubah menurut tempat di sepanjang aliran. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persamaan dF per dx sama dengan 0, di mana dx itu ialah perubahan terhadap jarak. Nah, selanjutnya aliran tidak seragam atau non-uniform flow adalah kondisi di mana komponen aliran berubah terhadap jarak. Contoh aliran di sungai atau saluran pada kondisi ada pengaruh pembendungan atau terjunan, ada penyempitan atau pelebaran yang ekstrim. Atau bisa juga dikatakan aliran tidak seragam adalah aliran di mana parameter alirannya berubah menurut tempat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persamaan dF per dx tidak sama dengan 0. Next, aliran tidak seragam dapat dibagi dua, yaitu aliran berubah lambat laun atau gradually varied flow dan aliran berubah dengan cepat atau rapidly varied flow. Aliran seragam dapat dibedakan lagi menjadi aliran seragam tetap atau steady uniform flow jika kedalaman dan kecepatan alirannya tetap sepanjang saluran. Dan apabila kedalaman alirannya tetap tetapi kecepatan alirannya selalu berubah sepanjang saluran, maka dikatakan aliran seragam tak tetap atau unsteady uniform flow. Ini tidak mungkin terjadi. Dan aliran tak seragam atau berubah juga dapat dibedakan lagi menjadi aliran berubah tetap atau steady varied flow, yaitu jika kedalaman aliran tidak tetap tetapi kecepatan alirannya tetap. Dan apabila kedalaman maupun kecepatan alirannya selalu berubah sepanjang saluran, maka dikatakan aliran berubah tak tetap atau unsteady varied flow.
Nah, selanjutnya pola aliran dan beberapa definisi arus. Suatu pola aliran adalah suatu karakteristik dari garis-garis di dalam batas alirannya yang disebut garis-garis arus. Nah, selanjutnya garis arus atau streamline. Garis arus adalah suatu garis lurus atau melengkung yang dibentuk oleh gerak partikel cairan sedemikian sehingga garis singgung pada tiap-tiap titiknya merupakan vektor kecepatan pada titik tersebut. Nah, selanjutnya pipa arus atau stream tube. Pipa arus adalah sekumpulan garis-garis arus yang diawali dan diakhiri dengan lengkung tertutup. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat aliran yang memasuki atau memotong pipa arus tersebut kecuali yang masuk dari ujung-ujungnya yang merupakan lengkung tertutup tersebut. Nah, selanjutnya lintasan arus atau path line. Lintasan arus adalah suatu garis yang menunjukkan lintasan dari gerak partikel-partikel cairan yang mengalir. Karena partikel-partikel cairan bergerak pada arah garis singgung garis arus, maka di dalam aliran tetap di mana pada garis-garis arusnya tertentu, lintasan arus akan berimpit dengan garis arus. Nah, selanjutnya aliran 1, 2, dan 3 dimensi. Pada umumnya, aliran adalah 3 dimensi dalam arti bahwa parameter-parameter aliran berubah dalam 3 arah koordinat yaitu X, Y, dan Z. Dalam aliran 2 dimensi, parameter-parameter aliran merupakan fungsi dari waktu dan jarak di 2 koordinat ruang, misalnya X dan Z saja. Nah, aliran yang paling sederhana adalah aliran 1 dimensi, di mana parameter-parameter aliran dapat dinyatakan sebagai fungsi dari waktu dan tempat pada satu arah koordinat saja. Nah, selanjutnya aliran laminer dan aliran turbulen. Aliran laminer adalah aliran fluida yang bergerak dengan kondisi lapisan-lapisan yang membentuk garis-garis alir dan tidak berpotongan satu sama lain. Alirannya relatif mempunyai kecepatan rendah dan fluidanya bergerak sejajar atau lamine dan mempunyai batasan-batasan yang berisi aliran fluida. Aliran laminar adalah aliran fluida tanpa arus turbulen atau pusaran air. Aliran laminer mempunyai bilangan Reynolds lebih kecil dari 2300. Nah, selanjutnya aliran turbulen. Aliran turbulen adalah aliran fluida yang partikel-partikelnya bergerak secara acak dan tidak stabil dengan kecepatan berfluktuasi yang saling interaksi. Akibatnya, dari hal tersebut garis alir antar partikel fluidanya saling berpotongan. Turbulen mentransport partikel-partikel dengan 2 cara, dengan penambahan gaya fluida dan penurunan tekanan lokal ketika pusaran turbulen bekerja padanya. Aliran turbulen mempunyai bilangan Reynolds yang lebih besar dari 4000. Nah, selanjutnya bilangan Reynolds. Dalam mekanika fluida, bilangan Reynolds adalah rasio antara gaya inersia terhadap gaya viskos yang mengkuantifikasikan hubungan kedua gaya tersebut dengan suatu kondisi aliran tertentu. Bilangan ini digunakan untuk mengidentifikasikan jenis aliran yang berbeda, misalnya laminar dan turbulen. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai tipe aliran fluida atau jenis aliran fluida. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.